ada kerangka ya, artinya ini kerangka untuk mengisi SKP ya, yaitu sudah ada detail, ada matrik, SKP bawaan dan penilaian. Statusnya masih draft ya, statusnya masih draft. Setelah seperti ini Bapak Ibu, setelah seperti ini untuk kepala sekolah, sekarang kita klik detail SKP. Klik detail SKP, Bapak Ibu, ya sudah muncul. Di sini ada data ya, data pegawai yang dinilai dan data penilai ya, seperti itu. Seperti itu. Nah, ini untuk rencana hasil kerjanya masih kosong karena kita belum buat ya. Adapun untuk perilaku kerja ini sudah ada. Perilaku kerja itu otomatis Bapak Ibu, dia dari konsep berakhlak ya. Dari konsep berakhlak otomatis itu bawaan dari apa namanya? Bawaan dari aplikasi ya. Setelah itu Bapak Ibu, kita lanjutkan, kita akan menambah rencana kerja untuk tahun 2023. Namanya kalau di SKP sekarang namanya rencana hasil kerja ya. Jadi Bapak Ibu, untuk masuk kerja ini alhamdulillah saya juga sudah mendapatkan yaitu contoh SKP tahun 2022. Jadi sebenarnya SKP e-kinerja ini adalah bentuk lain dari SKP yang lalu yang tahun 2022, hanya dalam bentuk aplikasi. Jadi konsepnya sama saja ya Bapak Ibu ya. Ya. Sekarang Bapak Ibu kita klik tambah RHK ya, klik tambah RHK. RHK itu rencana hasil kerja ya, kita klik. Klasifikasi RHK untuk kepala sekolah itu kita pilih organisasi. Lanjut kita klik unit kerja, itu otomatis masuk ke unit kerjanya SMP 1 Tanara. Jenis RHK, jenis RHK pastikan pilih utama ya, utama, karena RHK yang mendukung capaian organisasi harus dipilihnya utama, kecuali Bapak Ibu punya tugas tambahan misalkan ya, bisa pilih tambahan tugas seperti itu. Tugas tambahan itu mungkin Bapak Ibu ya menjadi ketua PGRI, menjadi ketua KONI dan sebagainya seperti itu. Nah, sekarang kita di sini di kolom rencana hasil kerja oleh Bapak Ibu kepala sekolah diisi RHK Bapak Ibu. Yang punya Pak Supadio, saya masukkan di sini. Jadi 2002 contohnya itu adalah terlaksananya tupoksi manajerial kepala sekolah. Terlaksananya tupoksi manajerial kepala sekolah. Ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada penugasan. Ini sudah ya. Terlaksananya tupoksi manajerial kepala sekolah. Itu salah satunya ya. Memang ada banyak. Nanti kalau memang itu kita tambah lagi ya Bapak Ibu ya. Seperti itu. Untuk penugasan kita pilih klik penugasan. Nah, kita ketik penugasan untuk kepala sekolah, kita masukkan yaitu penugasan dari kepala dinas. Ingat, yang seperti ini hanya muncul di kepala sekolah, untuk guru tidak ya. Jadi penugasan dari kepala dinas. Oke, sekarang kita klik OK. Kita klik OK, Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, kita lihat yang tadi ditambahkan sudah masuk belum? Ya, sudah masuk ya. Rencana hasil kerja ini terlaksananya tupoksi manajerial kepala sekolah, penugasan dari kepala dinas ya. Itu seperti itu. Kalau memang salah, Bapak Ibu bisa klik edit. Misalkan salah ketik dan sebagainya, klik edit. Atau memang Bapak Ibu mau tidak pakai, silakan klik hapus. Ya, seperti itu. Ini contoh satu gitu ya. Lalu RHK yang kedua,
Saya ambil contoh dua saja ya, Pak Joyo, meskipun sini ada banyak ya. RHK yang kedua yaitu terlaksananya pengembangan. Berarti kalau ingin menambah RHK, rencana kerja hasil kerja, tambah klik lagi tambah RHK. Klik tambah RHK lagi, akan muncul lagi seperti ini. Nah, klasifikasinya tetap beli organisasi wajib ya, agar bisa apa namanya, oleh bawahannya bisa di drive ya, bisa diambil oleh bawahannya. Karena kalau pilihnya individu, dia tidak akan muncul di bawahannya. Unit kerjanya sama, muncul otomatis, jenis RHK-nya tetap pilih utama. Rencana hasil kerjanya, saya di sini ada contoh terlaksananya iya, pengembangan kewirausahaan kepala sekolah. Pengembangan kewirausahaan kepala sekolah. Oke, penugasan sama tadi kepala dinas ya. Lalu kita klik oke. Ya, sekarang sudah ada dua ya Bapak Ibu untuk RHK kepala sekolah atas nama Pak Supadio di SMPN 1 Tanara. Apabila memang Bapak Ibu punya banyak rencana hasil kerja, ya silakan ditambahkan seperti tadi, tambah RHK lagi seperti itu. Kita lanjut Bapak Ibu, setelah kita mengisi RHK, di sebelahnya ada tombol tambah indikator. Nah, indikator dari rencana hasil kerja tadi kita lihat Bapak Ibu. Oke, kita klik tambah indikator untuk yang RHK pertama ya, yang terlaksananya tupoksi manajerial kepala sekolah. Kita klik tambah indikator. Ya, ini Bapak Ibu. Indikatornya apa? Ya, indikatornya apa? Indikatornya di sini saya lihat sebentar. Ya, indikatornya jumlah dokumen yang tersusun ya, sebentar. Jumlah dokumen yang tersusun sesuai peraturan. Peraturan. Targetnya satu dokumen. Ditulis Bapak Ibu ya, satu dokumen perspektif. Ya, untuk kepala sekolah, karena dia sebagai pimpinan, maka dia harus mencantumkan perspektif. Artinya, indikator ini perspektifnya apa? Apakah dia termasuk untuk penerima layanan, apakah untuk penguatan internal, apakah untuk proses bisnis, ataukah anggaran. Jumlah dokumen yang tersusun sesuai peraturan berarti kita masuk, karena dia dokumen mungkin ke penguatan internal ya. Mungkin seperti itu. Karena di sini indikatornya dokumen ya. Mungkin kalau misalkan jumlah siswa yang mendapatkan misalkan seperti itu mungkin masuknya ke penerima layanan ya. Kalau ini jumlah dokumen mungkin kita pilih penguatan internal. Oke. Kita pilih lalu kita klik oke. Ada aja ya. Kita ulang lagi sebentar. Klik tambah indikator, indikatornya jumlah dokumen yang tersusun sesuai laporan. Targetnya satu dokumen perspektifnya kita pilih modal internal, kita klik oke. Sebentar, coba kita pilih sebentar. Indikator yang kedua mungkin ya. Jumlah program pengembangan targetnya
Dua dokumen perspektifnya. Kenapa ya? Kayak gitu. Error itu. Bisa dilihat. Kayak gitu. Ada apa ini? Harus di kayak dulu bagaimana? Balik kita rekas dulu Pak Ibu ya. Bentar. Nanti kita ulang lagi. Oh, jadi kurang. Kan? Oke, kita coba lagi sekarang ya. Mudah-mudahan sudah normal. Tambah indikatornya. Terus susunnya. Jumlah dokumen sesuai peraturan. Targetnya satu dokumen. Perspektifnya penguatan internal, kita klik OK. Ya, sudah ya, Bapak Ibu. Ini rencana hasil kerjanya, pelaksananya tupoksi manajer kelas sekolah. Indikator pengerjaan individunya, indikatornya itu terus susunnya jumlah dokumen sesuai peraturan ya. Ini saya berdasarkan SKP 2022 yang punya Pak Spadio ya, Bapak Ibu. Lalu di sini ada dua Bapak Ibu. Ada dua Bapak Ibu, yaitu satu lagi. Kalau memang Bapak Ibu ingin menambahkan, silakan klik tambah indikator ya. Di sini bisa klik tambah indikator. Contoh indikator yang kedua adalah tercapainya persentase tersusunnya dokumen sesuai peraturan. Targetnya 100%, ditulis Bapak Ibu 100%. Iya, perspektifnya masih internal mungkin ya. Ini bebas Bapak Ibu perspektif oleh Bapak Ibu diperkirakan kira-kira indikator ini masuknya kemana gitu ya. Kita klik OK. Ya, itu Bapak Ibu ya. Ini sudah ada dua ya. Sudah ada dua Bapak Ibu. Nah, jadi Pak Supadio, contohnya banyak Bapak Ibu, cuma sebagai contoh saya hanya akan membuat dua, nanti Pak Supadio mungkin bisa dilanjut nanti oleh pribadinya gitu ya. Baik Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu mengizinkan hasil kerja dan membuat indikator, Bapak Ibu lakukan di sini yaitu ajukan SKP ya. Artinya ajukan SKP ini supaya masuk ke inboxnya pimpinan seperti itu. Kita klik ajukan SKP Bapak Ibu. Ya, apakah yakin? Kita klik OK. Yakin. Ya. Nah, sekarang yang tadi statusnya draft yang punya Pak Supadio ini sudah persetujuan. Tapi Bapak Ibu mohon diperhatikan ini khusus untuk kepala sekolah saja. Ya, khusus kepala sekolah. Kepala sekolah klik ajukan SKP, dia langsung persetujuan. Akan berbeda kasus kalau guru ya. Kalau guru ketika dia klik ajukan SKP, dia harus disetujui dulu oleh atasannya atau oleh kepala sekolah. Tetapi karena kepala sekolah ini merupakan pimpinan tertinggi, dia otomatis ketika dia klik ajukan, dia langsung persetujuan. Artinya kalau memang dia persetujuan, dia bisa melanjutkan dan bawahannya sudah langsung bisa membuat SKP karena pimpinannya atau kepala sekolah sudah membuat SKP ya, seperti itu. Ya, ini Bapak Ibu satu tahap sudah selesai, satu tahap artinya ini rencana hasil kerja. Idealnya rencana hasil kerja dibuat di awal tahun Bapak Ibu ya, harusnya di awal tahun. Tapi karena kita memang baru sekarang sosialisasi, maka mohon maaf, kita dibuatnya juga di akhir tahun gitu ya, seolah-olah kita di awal tahun ini, padahal ini di akhir tahun. Tidak apa-apa Bapak Ibu ya.
setelah seperti ini, setelah membuat RHK atau SKP, Pak Supadio bisa lanjut untuk membuat realisasi. Artinya yang tadi dicantumkan rencananya realisasinya seperti apa. Kita klik, caranya kita klik SKP Bapak Ibu, klik SKP. Nah, lalu di sini ada tab ya. Nah, Bapak Ibu pilih penilaian, klik penilaian. Nah, di sini sudah muncul ya pelaksanaan kinerja nih. Ada semester 1, semester 2, dan final. Bapak Ibu, seharusnya memang kita mengisi semester 1, semester 2. Tetapi karena periodenya sudah di akhir ya, Dedinan ya, berarti kita langsung ke periode final. Nah, disinilah Bapak Ibu harus mengisi realisasi dari indikator tadi ya, dan RHK tadi. Caranya adalah setelah masuk di sini yang tadi dari tab SKP penilaian. Nah, lihat di sini, ini periode final. Bapak Ibu klik di sini, pengisian bukti dukung dan lihat hasil. Kita klik, oke. Nah, kita klik, lihat. Nah, di sini sudah muncul. Ini RHK yang tadi ya, ini RHK-nya terlaksananya tupoksi manajerial. Indikatornya ada 2, tercapainya jumlah dokumen dan tercapainya persentase dokumen. Targetnya ini Bapak Ibu ada 1 dokumen dan 100%. Perspektifnya oleh internal. Nah, ini bukti dukung. Ini kolom bukti dukung. Berarti Bapak Ibu, nah, Bapak Ibu, bukti dukung adalah segala sesuatu bukti yang membuktikan bahwa telah dilakukan pencapaian terhadap indikator ini. Ya. Bukti dukung ini bebas Bapak Ibu, bisa berupa foto, berupa file, berupa laporan, dokumen, PDF, atau apapun itu bebas Bapak Ibu, sepanjang dia membuktikan terhadap tercapainya indikator ini, yang segaris dengan ini ya. Nah, caranya adalah klik tambah. Klik tambah. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi di sini lihat Bapak Ibu, ada kolom nama bukti dukung dan bukti dukung, link file Google Drive. Nah, Bapak Ibu, bukti dukungnya di sini, yang tadi Bapak Ibu kumpulkan, misalkan untuk indikator yang pertama pas beliau tadi, sudah dikumpulkan misalkan ya, diberi folder, lalu dibuatkan namanya, misalkan namanya adalah laporan dokumen misalkan ya, itu ya, seperti itu, laporan dokumen. Nah, Bapak Ibu, yang dimuatkan di sini bukti dukung yang tadi Bapak Ibu kumpulkan harus Bapak Ibu masukkan ke Google Drive dan Bapak Ibu buatkan linknya, lalu linknya masukkan di sini. Ingat, yang dimuat di sini hanya linknya saja, ya, linknya saja, bukan dokumennya. Ingat Bapak Ibu ya, seperti itu. Jadi bukti dukung yang tadi yang Bapak Ibu kumpulkan, yang membuktikan terhadap capaian indikator tadi, Bapak Ibu kumpulkan. Nah, dibuatkan di Google Drive, lalu linknya muat di sini. Sebagai contoh, saya misalkan masukkan ini. Misalkan ya, ini seperti ini. Ya, ini link Google Drive-nya. Nah, untuk tata cara pembuatan Google Drive, saya pikir Bapak Ibu di sekolah, apalagi ada operator ya, itu sudah sangat paham ya gitu. Nanti kalau memang ada waktu, mungkin Teh Dinan ya, kalau masih sempat kita mungkin sharing juga cara membuat Google Drive ya, seperti itu. Tapi gimana waktu ya, seperti itu ya. Ini Bapak Ibu ya, jadi yang dimasukkan di sini bukti dukung adalah link Google Drive-nya ya, linknya ya. Nanti supaya bisa kita lihat. Kita ulang lagi. Misalkan laporan dokumen ya. Ini punya Pak Supadio misalkan. Lalu ininya link Google Drive-nya misalkan ya. Kita buatkan seperti ini. Lalu kita coba klik. Oke. Ya, nah ini Bapak Ibu. Ini sudah ada di sini.
Ini bentuknya di sini ketika Bapak Ibu klik, ini akan langsung ngedrive ke Google Drive ya. Nah, akan lari ke Google Drive. Nah, itu bisa dibuka. Kalau memang jumlah bukti dukungnya lebih dari satu, Bapak Ibu, misalkan ya, Bapak Ibu membuatnya dalam berbagai file gitu, berbagai file drive, itu silahkan Bapak Ibu diklik tambah seperti tadi ya, gitu. Tapi kalau hanya satu, boleh cukup satu saja. Seperti itu Bapak Ibu ya. Lalu jangan lupa Bapak Ibu di sini ada kolom realisasi, berarti Bapak Ibu harus mengisi kolom realisasi. Ya, kolom realisasi, klik realisasi. Nah, dari target yang tadi kan targetnya satu dokumen, realisasinya berapa dari tahun? Karena kan ini produk final ya, berarti contoh realisasinya satu dokumen seperti itu karena targetnya juga satu dokumen. Sumber datanya yang tadi Bapak Ibu yaitu laporan dokumen. Jadi nama dokumen yang tadi, nama Google Drive tadi, apa nama filenya, apa nama foldernya, ya silakan jadikan sebagai sumber data. Kita klik OK. Ya, realisasinya satu dokumen berdasarkan laporan dokumen. Contoh seperti itu. Kita contoh yang kedua, yaitu tercapainya persentase terwujudnya dokumen sesuai peraturan 100%. Nah, bukti dukungnya Bapak Ibu kita klik tambah. Nah, sebelumnya Bapak Ibu siapin dulu tuh. Siapin dulu bukti-buktinya, bukti dukungnya, entah itu file, entah bentuknya PDF, entah itu gambar, JPG, dan sebagainya, Bapak Ibu kumpulkan. Lalu Bapak Ibu kumpulkan dalam satu drive, lalu Bapak Ibu buat linknya ya. Foldernya apa namanya, linknya apa. Nah, klik tambah di sini Bapak Ibu. Nah, di sini silakan. Nama bukti dukungnya apa? Misalkan tadi. Sekarang laporan misalkan oleh Pak Supadio namanya gitu ya. Sebentar. Misalkan namanya laporan pendukung misalkan ya, bebas saja ya namanya. Nah, link Google Drive-nya sama seperti tadi, masukkan di sini link Google Drive-nya. Sebagai contoh, ya Bapak Ibu kita klik OK. Oke. Ya, sudah ada. Lalu kita isi lagi realisasinya. Realisasinya misalkan tadi 100%, tadi kan targetnya 100%. Nah, di akhir tahun tercapai berapa persen? Misalkan 98%. Misalkan ya. Sumber datanya tadi laporan pendukung. Tapi kalau memang tercapai 100%, maka 100% ini sebagai contoh saja ya. Oke. Nah, 98% berdasarkan laporan pendukung. Nah, Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu sudah mengisi bukti dukung dan realisasi, berarti Bapak Ibu ini sudah bisa dinilai oleh atasan Ibu. Berarti Pak Supadio ini sebagai contoh, tadi kan mengisi 2, ini sudah bisa dinilai oleh Pak Ukos sebagai atasannya, yaitu Kepala Bidang SMP di Dinas Pendidikan, seperti itu. Itu Bapak Ibu ya. Ini Pak Supadio tahun 2023 sudah selesai nih. Ya, gitu. Jadi membuat rencana hasil, membuat RHK tadi SKP awal sudah selesai dan bukti dukung juga sudah selesai. Berarti Pak Supadio sudah selesai nih. Seperti itu. Paham ya Bapak Ibu ya? Ini untuk kepala sekolah. Sekarang kita lanjut untuk guru. Bagaimana caranya guru menyusun SKP? Ya, seperti itu. Benar boleh ya. Oke. Ini tutup ya. Ini benar. Baik Bapak Ibu.